Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Kali ini saya mau memperlihatkan satu unit Pajero Dakar 2020 NIK 2019. Ini tangan pertama dari baru. Kilometernya masih 3000. Ini kebetulan diambil sama teman, ya kan, sudah langsung sold out ini. Kilometernya masih 3000 rekan-rekan semua. Mobilnya full original, no spet, no sol. Dan ini masih tangan pertama dari baru, semua masih bawaan semua. Kebayang kan, mobil udah 4 tahun, ini baru kilometernya masih 3000, berarti per tahunnya nggak ada 1000. Ini plat nomornya 25 ya, yang artinya 25 itu menandakan 20, cuman ini NIK-nya pembuatan mobilnya 2019, tapi belinya di 2020. Saya akan review mobilnya, karena mobil ini sebenarnya sangat super istimewa, dan juga antik lah, kilometer segitu kayak baru. Kalau naikin kayak baru, mesinnya, engine-nya sama interiornya kayak baru. Cuman ada sedikit modifikasi yang salah, tapi itu nggak fatal sih, tapi kelihatan norak. Dan ini juga nanti akan kita lepasin biar kita nggak norak itu kan. Jadi ini kilometernya masih 3000 pas ya, 3000 pas. Full original. Yang saya sebutin tadi adalah ada modifikasi mau seperti Rockwood, tapi Rockwoodnya nggak jadi gitu loh. Artinya ini dulu pernah beli online, dipasang sendiri. Nah ini kayak gini, tapi ini udah sudah kita cek bahwasanya aman, tidak ada ini ya, tidak ada lecet atau bekas lem Alteco. Ini pakai 3M, jadi double tip 3M, jadi aman. Ini nanti kita lepas, ini juga kita lepas, ini juga kita lepas ya. Ini juga sama, jadi semuanya pakai 3M ini lemnya udah kita buktikan. Jadi kalau kita bongkar kayak gini masih aman nih, seperti itu. Tapi memang lemnya agak ini ya, agak kuat, jadi nanti bongkar juga hati-hati, seperti itu. Semuanya yang bawah juga sama, ada stripping listnya di body ini, dan ini juga nggak sempurna itu loh masanya, ya kan, seperti ini. Makanya teman-teman, saran saya kalau mau modifikasi ini kalau kita buka kayak gini, nah ini original, mobilnya ori, nah kayak gitu, full ori. Kita lihat kalau menandakan bumper ori pun gampang ya, dari coraknya sama ini sama, terus masih ada garis. Nah ini garisnya masih ada, jadi ini mobil ori ya, full ori. Nih lihat, ada garis memanjang seperti ini. Ini menandakan ini belum pernah kena cat. Dan biasanya rekan-rekan jangan terpaku pada kenapa bumper dengan bodi kadang warnanya beda kalau udah tahun, mungkin misalnya udah 5 tahun ke atas. Karena posisinya adalah ini besi plat, ini fiber, ya kan. Jadi ketika terkena sinar matahari terus menerus, pasti kan akan memuai kan. Penyerapannya jelas lebih tinggi yang fiber, kalau yang plat lebih tahan. Jadi biasanya warnanya lebih kinclong yang plat dibandingkan yang ini. Kadang warnanya agak beda walaupun original, tapi kalau dari original itu sebenarnya dari catnya kelihatan ya, masih ada pearlnya, mutiaranya tuh masih ini Pajero. Nah ini untuk lampu DRL nya juga masih ini ya, ini kita karena mahal ini. Nah ini masih nyala. Nah mari kita lihat sektor mesinnya. Saya akan reviewnya untuk yang modifikasi yang tidak sempurna. Ini ya, dilem nih sama yang ownernya dulu. Hati-hati, makanya teman-teman mendingan di bengkel-bengkel yang resmi-resmi aja, dibandingkan nanti jadinya seperti ini, ya kan, jadi kurang bagus. Nih. Akhirnya kan kita lepas nih, nah kayak gini, nggak apa-apa. Nah kayak gini, nah tapi alhamdulillah kan nggak rusak catnya, aman karena ini pakai ini 3M. Jangan pakai, sekali lagi jangan pakai lem Alteco atau lem Cina ya, yang mohon maaf ini yang kuat, yang kayak lem besi itu jangan sampai di bodi. Karena suatu saat teman-teman mau lepas pasti catnya akan keangkat. Ini juga sama,
Nih, nah ya mending kayak gini lah. Kalaupun bosen norak itu kan bisa dilepas. Nah kayak gini, ini lebih mudah. Bisa pakai bensin, bisa pakai minyak kayu putih atau cairan chemical lainnya. Ini sama ya kan, ini juga sama ini. Jadi ini ya mungkin karena pengen gaya akhirnya, tapi jadi kurang bagus itu. Ini juga masih original ya, ini masih ada garisnya. Jadi kalau bumper itu biasanya ada garisnya dari sini sampai sini nyambung, itu menandakan original. Terus kalau kita lihat bodi, kalau dari samping, kalau lihat bodi itu jangan cuma dari sisi sini ya. Kalau dari sisi sini mungkin kinclong, kemilau, kilau atau kilat itu kan. Tapi juga teman-teman harus lihat apa model catnya atau jeruknya. Kalau bahasa kinya kita tuh jeruk. Modelnya kalau masih ori itu kayak jeruk, kayak kulit jeruk. Dilihatnya dari samping. Nah seperti ini. Biasanya kalau dari sini kelihatan nih gelombang atau enggak. Kalau masih lurus lempeng, masih ada kayak jeruknya, itu menandakan itu catnya masih original. Tapi kalau udah gelombang modelnya kayak gini, nah itu biasanya udah dempulan atau sudah repaint. Nah kalau masih jeruk kayak gini, itu berarti original ya. Jadi bentuknya itu jeruk itu. Terus mobil kilometer asli nggak kilometer asli, mungkin saya sedikit sharing. Terlihat dari beberapa aspek gitu, beberapa faktor. Dari wujudnya mobil masih seger nggak, interiornya, mesinnya, dan juga mungkin terkait apa namanya bannya. Kalau ini kan kita lihat lah dari fisik bannya ya. Ini bannya buatannya tahun 2019, artinya tembus gitu kan. Bahasanya menandakan salah satu faktor kilometer asli nggak aslinya berarti udah sedikit terpenuhi lah, seperti itu kan. Ini buatan 2019 semuanya, 2019. Nah ini kan ada tahun belakang tuh tahun tuh kode ban tahun, dan ini tuh minggunya. Biasanya di sebelum tahun tuh ada minggu ya, minggu ke-38 tahun 2019, berarti ini buatan di minggu ke-38. Itu ya. Kita lihat dari ciri-ciri engine, bahwasanya ini mobil benar-benar kilometer 3000 itu kan. Nanti saya sebutkan ciri-ciri mobil apa namanya yang nggak asli atau kilometer yang nggak asli ataupun bekas laka. Kita lihat dari cek engine-nya dari sektor mesinnya terlebih dahulu. Kita lihat sektor mesinnya, apakah benar ini kilometer 3000 enggak? Sebenarnya udah saya scan kemarin. Kebetulan ada bengkel, tak suruh nyekan langsung, dan alhamdulillah asli kilometer 3000. Kita bisa cek ya dari botol-botol kayak gini. Apa namanya? Penampung oli itu masih putih. Biasanya kalau udah kilometer agak tinggi biasanya agak kuning. Tempat ininya juga sama ya. Masih putih. Ininya titik-titiknya, ininya masih putih juga, turbo diesel ya. Ya masih putih jernih. Ini belum salonan, apalagi kalau salonan ya seperti itu. Nah ini baut-bautnya juga belum pernah terkesentuh apa namanya kunci obeng. Dari sektor mesinnya masih apa nama kayak baru itu loh. Bahwasanya yo memang benar kalau masalah ini kilometer 3000 ya benar. Ini dari apa kuisinya pabrik masih ada. Ini namanya kuisi ya. Tanda-tanda ada cat-catnya kayak gini. Ini juga sama. Dan kita lihat juga ini juga belum pernah ganti ini apa namanya akinya. Akinya udah 4 tahun, sebenarnya membahayakan juga ini. Harusnya aki itu maksimal 3 tahun ya. Nah ini ya. Apalagi kap mesin belum pernah bongkaran, ini belum pernah kesentuh apa namanya kesentuh kunci. Ini ya. Jadi kita lihat dari fisiknya mesin tuh masih seger, masih putih-putih semua, walaupun ini mobil solar ya. Biasanya kalau mobil solar udah KM tinggi itu udah ya belepotan sininya, hitam-hitam, terus apa namanya ya, apa namanya udah nggak putih. Ini kan masih putih nih, masih putih semua, masih jernih-jernih semua. Ini afronnya ya masih putih kayak gini. Jadi memang
kelihatan dari situ rekan-rekan semua. Apalagi yang sektor bawah ini ya, dilihat apa baut-bautnya itu masih belum kesentuh tuh kayak gini nih. Nah, dari lingir-lingirannya kayak gini, pinggir-pinggirannya ini belum lecet. Kalau udah kesentuh biasanya lecet. Sentuh ini ya, ini belum kesentuh. Dan ini masih ada apa namanya titiknya juga, titik pabriknya ini sama. Kita lihat dari sektor sebelah apa namanya belakang juga sama ya, putih-putih semua, masih ada titik-titik pabriknya semua seperti itu. Jadi apa namanya sedikit sharing itu kan sama teman-teman, harus lihat fisik mesinnya, bahwasanya ini mobil kilometer asli nggak sih gitu kan. Walaupun sebenarnya kita bisa juga melakukan scanning, tapi kalau misalnya scanning itu kan harus kita panggil bengkel. Tapi kalau dari segi fisiknya kan kita lebih mantap itu kan. Kita dengerin juga suara mesinnya, kilometer 3000. Nah, ini suara mesin kilometer 3000 ya. Suara mesinnya halus banget. Kita buka apa namanya tutup olinya. Nah, kalaupun ada asap itu namanya blow by gas, bukan ngobos ya, bukan ngobos. Jadi memang karakter mobil sekarang tuh seperti itu. Apa namanya? Ada sedikit uap yang keluar, itu namanya blow by gas. Itu nggak masalah, bukan ngobos. Ngobos itu sebenarnya dari suara mesinnya itu udah kelihatan ya. Yang kedua, apa namanya, dari torsi mesinnya, tarikannya itu udah kelihatan bahwasanya mobil ini agak ngobos nih. Terus dilihat mungkin kalau mobil-mobil lama, dilihat dari sticknya dibuka, itu kalau ada muncratan oli ya itu udah mungkin sudah dikatakan ngobos seperti itu. Misalnya nah ya kan, stick oli kalau udah muncrat, nah itu udah menandakan memang kurang bagus. Tapi ya lagi-lagi pengecekan nggak cuma di stick oli aja, tapi di performa mesin juga sama suara mesin itu. Ini sekedar sharing ya ke rekan-rekan. Kita matikan dulu mesinnya. Oke ya, kita lanjutkan. Ciri-ciri yang kedua adalah yang dari bodi ya, harusnya bodi masih full ori kalau kilometer 3000, kecuali orangnya mungkin kena nasib naas ya, beda lagi ya. Yang kedua dari door trimnya kayak gini masih hitam banget, masih seger, masih bau pabrik juga biasanya, harusnya gitu. Terus dari setir harusnya kalau kilometer 3000 ya kayak gini. Masih rapi, tidak ada bundes-bundes, lancar-lancar tidak ada, masih kencang. Itu ya, kilometernya 3600. Ini udah naik sekitar 400 kilo karena buat perjalanan kemarin ya kan. Terus joknya juga masih kayak gini, nggak ada kempet-kempetnya ya, masih. Biasanya kalau udah sering dipakai tuh kayak gini nih. Nah, ini ada garis sticknya dikit sini. Ini masih kayak baru. Ininya juga apa, amresnya ya gitu. Dari sininya tuh kelihatan nih. Nah, ini juga apa namanya, lantainya itu. Terus baut-bautnya ini kan. Nah, ini masih putih banget. Nanti saya akan share juga ke teman-teman untuk pengecekan mobil bekas insiden atau enggak, nanti dari beberapa sisi ya. Ini masih ada ini pabrik. Nah, ini juga ini masih putih banget. Apalagi jok belakang nih. Masih nyus ini joknya. Enggak pernah kesentuh pantat kayaknya ya. Lihat dari ciri-ciri fisiknya itu udah seger nih mobil. Cuman memang dia norak di kayak gininya. Ini kemarin kita lepas untuk pembuktian ini, bahwasanya ada lecet ya di dalamnya itu kan, seperti itu. Terus dari belakang, nah ini kelihatan dari sini baut-bautnya itu, ini kilometer asli atau enggak ya, gitu kan. Nah, ini dari sininya kan konsolnya itu masih baunya bau baru, dalamnya juga sama ya. Joknya belakang, plafonnya juga masih putih banget, putih banget.
apalagi ininya. Nah, yang belakang ya. Ini juga sama dari interiornya. Mobil ini kemarin kita dapat ya mobil dongkrok itu loh, apa nggak kepake. Jadi dongkrok di garasi aja dan nggak kerawat. Jadi cuma dongkrok tok, tapi nggak dicuci, nggak di ini. Jadi makanya masih banyak ini jamur-jamur yang di sini nih. Ini sebenarnya sayang nih. Harusnya kalau perawatannya bagus sih enggak lah. Kilometer 3000-nya itu maksudnya dirawat itu loh. Nggak dipakai tapi dirawat. Ini kan cuma dongkrok tok itu. Seperti itu. Ya. Jadi ciri-ciri KM rendah itu dari sektor mesin, dari mungkin ban. Kalau misalnya kilometer masih di bawah 40.000, harusnya bannya masih bawaan beberapa. Ini juga ban serepnya juga belum turun. Dari sektor interior, kolong-kolong itu masih bentuk semua lah, masih apa, nat-natnya masih bagus semua. Itu kalau kilometer memang kilometer rendah. Cuman menurut saya yang penting mobil itu pertama masih bagus, masih kenceng ya kan, masih seger, terus bukan bekas laka atau bekas banjir, dan juga apa namanya sesuai dengan anggaran teman-teman. Ya boleh sih pengen yang istimewa, yang antik, yang KM low, pengennya seperti itu, tapi ya disesuaikan dengan anggaran teman-teman. Kalau anggaran teman-teman siap, silahkan cari yang antik sekalian, yang kilometer rendah, yang KM low, yang full original seperti itu. Tapi kalau memang apa anggarannya biasa, ya cari yang mobil yang memang yang penting nggak bebas laka, bukan bebas banjir, interiornya, eksteriornya masih seger, ada sepetan wajar. Itu menurut saya nggak ada masalah ya. Namanya mobil dipakai ada sepetan ya wajar seperti itu. Cuman apa namanya, lagi-lagi kembali ke anggarannya teman-teman. Nah, untuk mobil bekas laka mungkin saya akan sharing, mungkin nanti dari kacanya dulu ya, nanti habis itu dari afronnya seperti itu. Kita lihat sebenarnya dari kaca. Nah, kaca depan itu bawaan enggak, mereknya apa itu kan. Kalau yang Pajero terbaru memang enggak ada logo apa Mitsubishi-nya seperti itu. Ya tapi kan paling enggak harus satu seri. Misalnya ini AGC Otomotif. Sininya harus AGC. Ya ini harus AGC. Sini harus AGC. Sini AGC, harus AGC semua. Ya. Memang Pajero terbaru tidak ada logo Mitsubishi-nya atau 3 berianya tidak ada. Iya. Nah, kalau kayak gini sudah pasti kacanya aman. Kacanya aman, gitu kan. Kacanya aman. Tidak ada gantian atau tidak ada bekas pecah atau gantian. Itu kalau kacanya udah satu seri merek ya. Kalau mau ada lambang Toyotanya atau lambang Mitsubishi-nya ya harus ada semuanya. Seperti itu. Kedua yang paling urgent adalah depan. Saya buka dulu ya kap mesinnya. Nah, untuk kap mesin biasanya kita cirikan dari ini pernah dibongkar enggak. Ya kalau misalnya pernah dibongkar untuk apa oke lah, tapi kita lihat ciri-ciri dari apa kap mesin ini pernah dibongkar atau enggak, seperti itu. Terus nat-nat kayak gini masih enggak, lubang-lubang ini masih presisi enggak. Ya, ini masalahnya kan banyak ada lubang-lubang nih. Kalau udah bekas benturan, dia kan pasti dikenteng-kenteng, didempul-dempul dan lain-lain. Biasanya nggak presisi. Terus nat-natnya kayak gini, ini masih ketemu nggak? Ini harusnya presisi. Kalau ada lekuan yang nggak presisi, berarti dia bekas kentengan. Ya, sama ketok-ketok kayak gini juga harus kaleng. Ya, terus nat-nat kayak gini, titik-titiknya itu harus presisi. Karena ini buatan pabrik, bukan tangan. Kalau udah bekas laka kan biasanya buatan tangan ya. Ditempel-tempel lah. Ini masih presisi seperti itu. Oke, dari kepresisian natnya. Kedua adalah sealer. Ini sealer harus rapi ya. Ini sealer namanya. Ada jendolan ini yang kayak garisnya harus rapi. Ini harus dibuka teman-teman. Nah kayak gini. Biasanya ada mobil-mobil yang ketutupan ya, ketutupan karet kayak gini, teman-teman harus buka. Harus apa namanya, presisi. Nah kalau presisi berarti dinyatakan aman. Ketiga, nggak cuma presisi nih, kadang ada bengkel yang memang pintar buat sealernya. Teman-teman apa namanya, harus di kuku, dipencet kukunya. Ini nggak boleh lembek dan nggak boleh keras. Ini memang agak lembek agak keras.
seperti itu ya. Jadi agak keras, agak lembek dikit. Kalau keras berarti itu udah pakai dempul. Kalau lembek dia pakai karet biasanya. Itu jangan lembek kayak permen karet, itu berarti udah gantian. Ya. Dipencet ini gitu nggak lembek enggak, keras juga enggak. Masih ada mentul-mentulnya dikit gitu kan. Seperti itu kalau yang ori. Hati-hati ya, ini ya. Selanjutnya adalah afron. Afron itu ini ya. Nah ini afron namanya. Apa namanya, tulangan depan. Ini sampai sana. Kalau belum buka kayak gini artinya ya ini memang masih ori. Cuman kan kadang apa namanya, ada mobil yang udah 5 tahun 10 tahun ada bekas laka, ini kadang dibongkar, apa namanya, diganti bisa. Apalagi di Innova ya. Innova sangat bisa untuk diganti. Gampang. Tapi cirinya adalah depan di bantalan depannya nggak bisa dibohongi. Itu kalau udah kentengan berarti udah bekas kena ya. Dari sininya itu ada bekas las-lasan atau enggak, kentengan atau enggak, diamati cermati. Nah, di sini biasanya kalau bekas kena tuh sininya udah owah nih. Sini ya. Sini terus ini bawah ini sampai sini afron itu kan harus presisi. Kalau nggak presisi berarti ada kenanya ya. Tapi memang kadang gini, apa namanya, bawaan pabrik juga modelnya kayak gini nih. Nah, ada yang kayak gini, tumpel-tumpel gini, bukan tumpel, sebenarnya menandakan ini masih ori kayak gini ya. Harus sama. Kalau teman-teman ragu ya bawa auto inspector atau teman-teman yang paham tentang mobil ya. Seperti itu ya. Ini dilihat dari sininya tuh kan kelihatan nih gantian atau enggak ya. Selanjutnya adalah bantalan bawah ini, teman-teman harus lihat, atau kolong dari bawah sini, ini kelihatan nih nekuk atau enggaknya kan. Kalau bekas jeder tuh biasanya nekuk, terus ini sepetan, terus ini nekuk ya, sudah gak presisi seperti itu. Ini apa namanya, bawah ini udah nekuk, itu dari sisi sebelah depan. Biasanya lampunya udah gantian, atau sini udah pecah, atau ini udah nembelan, pokoknya udah aneh-aneh lah. Kalau mobil udah bekas laka itu dari fisiknya harus udah kelihatan seperti itu, dari headlampnya, dari ininya seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita tutup dulu ya. Kadang sharing ya ke teman-teman, kadang ada juga yang memang dia benturannya dari atas dek gitu kan, kena ranting, kena pohon atau apa. Nah, ini kelihatan dari natnya itu harus lurus. Nah kayak gini, kalau memang ada natnya ya, ada garisnya, ini harus lurus ya gitu. Dan kelihatan kok kalau mobil ini ori atau enggak, kelihatan. Nah, dari kelihatan. Terus di kenteng-kenteng ini juga bunyinya juga. Terus teman-teman juga harus lihat dari apa namanya, jeruknya ya. Harus lihat jeruk itu harus dari samping kayak gini. Nggak bisa kalau dari kasat mata kayak gini, nggak bisa, nggak kelihatan. Harus dari samping. Nah kayak gini. Kalau masih lurus rata, terus masih jeruk kayak kulit jeruk, itu berarti original. Kalau sudah ada gelombang-gelombang kayak gini berarti udah sepetan. Sebenarnya sepetan pun wajar, mungkin karena kena lecet atau apa, biasanya orang pengen kencling ya, seperti itu. Cuman kalau saran saya, yang penting nggak ada bekas laka. Yang penting itu, yang penting nggak ada bekas laka. Kalau sepetan masih wajar, seperti itu ya. Oke, selanjutnya biasanya dari sini udah mengo-mengo nih, ya kan. Kalau udah bekas laka itu sininya udah mengo, tapi jangan sebagai pacuan juga. Kadang mengo itu karena bumpernya nggak udah sering ini ya, sering nyerempet-rempet. Tapi biasanya udah nggak presisi ataupun cepat ya gitu ininya. Selanjutnya dari lekuannya ini sama diketok. Nah kalau masih kaleng berarti dia masih kayak ini ya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa lihat dari apa namanya, garis antara bodi dengan fender. Ini harusnya presisi kayak gini. Kalau misalnya lubangnya atau garisnya seperti ini ya harus lurus seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat ke pintu. Nah teman-teman harus lihat di sininya.
Nah ini bekas bongkaran atau enggak, atau sini kasar atau enggak, atau cat-catan enggak. Biasanya kalau udah sepetan atau bekas insiden atau apa, biasanya di sini tuh kelihatan seperti itu. Terus ininya bongkaran ya, ininya juga masih ori ya kalau ini ya. Terus dari sisi sealer, nah ini sealer yang tadi, ini nggak boleh empuk, nggak boleh keras juga, harus ada empuk-empuknya dikit. Jadi lihat ini. Nah kalau masih kayak gini berarti belum pernah dikenteng ataupun cat ulang ya. Kalau catnya masih sama, kalau udah bekas jeder kayak gini biasanya udah dikenteng nih, dikenteng, dan ini biasanya ditempel-tempel, udah nggak presisi lah. Ini juga teman-teman harus buka nih ya kan, sealernya bawah. Sama ini kalau kena benturan bawah, kalau masih nyerempet-nyerempet masih wajar lah, apalagi misalnya kebentur bawah masih oke lah. Yang penting depan belakang ataupun dari sisi bodi sebelah sini nggak ada kena, seperti itu. Kalau dari bawah nyerempet masih wajar kalau menurut saya, tapi yang penting nggak kena bodi ya. Kalau kena bodi kayak gini berarti udah fatal, ataupun dari tabrak belakang atau tabrak depan itu udah fatal. Tapi kalau masih kena apa bawah nyerempet ataupun sini kena motor atau beca ya wajar lah, itu namanya mobil kepake kan. Sama ya dari sisi samping, dan juga diperhatikan nih, ini kan ada nut juga nih, titik, dan rekan-rekan harus diperhatikan, harus masih sejajar ya nih. Nah ini kan masih utuh nih. Nah nutnya harus sejajar kayak gini. Kalau sudah kentengan tuh biasanya udah nggak beres, itu intinya udah nggak kayak gini, udah melekok-melekok lah. Selanjutnya kita ke pintu belakang. Nah kalau lihat pintu belakang, lihat dari bautnya dulu ya. Ini bekas bongkaran enggak? Sebenarnya bekas bongkaran pun nggak ada masalah. Kadang mungkin pas mau masang apa, tapi biasanya cirinya dari sini dulu. Nah ini terus nut-nutnya ya masih bagus. Nah kalau misalnya memang agak kena itu biasanya udah kentengan, apalagi di sisi sebelah sini ya. Nih sini nut-nutnya ini udah kelihatan. Dan ini juga ada sealernya masih. Kalau enggak biasanya udah gak ada kayak gini atau udah kentengan. Sama diketok dikit-dikit ya. Nah ini juga nih harus presisi semua. Teman-teman boleh ngetok-ngetok dikit-dikit boleh. Kalau ada dempulannya biasanya agak tebal-tebal dikitnya ya, seperti itu. Sisi sebelah sini juga sama ya teman-teman ya, cara ngeceknya kepresisiannya. Ini juga nih lampu, kalau ada bekas ini biasanya udah gak presisi nih, biasanya ada ke atas lah, ke apa namanya bawah lah, seperti apa biasanya ada nih di sini ya, ada cacatnya di sini. Jadi tidak apa namanya ya, tidak presisi seperti ini harusnya presisi. Kalau memang ada lubangnya harus ada lubangnya semuanya. Dan juga sambungan antara bodi sama bumper ya, ini harus apa namanya presisi. Kalau udah nggak presisi ya dikolong bawahnya, seperti itu. Oke, sama ya, kita harus cek sealernya juga. Makanya pada saat review mobil saya pasti akan sampaikan sealer-sealernya. Yang paling urgent adalah sealer yang sebelah sini ya, sealer sebelah sini, karena ini biasanya benturannya dari samping. Kalau sealer sebelah bawah itu biasanya ya nyerempet gitu kan. Makanya saya bilang kalau sealer di bawah masih oke lah, itu kan. Kadang kan apa mobil kan pas belok terus nyerempet sini itu kan, terus gini kesepet, ini masih wajar, tapi bukan kena benturannya sebelah sini. Oke, jadi itu review saya teman-teman terkait mobil KM rendah dan juga mobil bekas laka atau tidak, dilihat dari sisi sebelah beberapa bagian tadi. Tapi pada prinsipnya mobil itu yang penting pertama jangan sampai bekas laka, bekas insiden ya, ataupun bekas banjir seperti itu. Kalau masih sepetan wajar, dan kalau misalnya apa ya sol atau ini masih wajar lah, dan semuanya tergantung rekan-rekan. Kalau rekan-rekan juga oh yang penting mobil bisa jalan ya monggo silakan, saya nggak apa-apa bekas laka nggak apa-apa, yaitu
tergantung dari rekan-rekan. Tapi kalau kami prinsipnya mobil jangan sampai bekas laka ataupun bekas banjir seperti itu. Walaupun seelek-eleknya cat, tapi yang penting itu prinsip yang pertama. Oke, terima kasih. Itu review dari kami. Jika teman-teman pengen sharing, silahkan nanti komen di bawahnya. Sekian dari saya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, sukses dunia akhiratnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.